Baik, baik, selamat malam untuk Malam. kita semua. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada semua hamba-hamba Tuhan, baik narasumber kita yang akan diperkenalkan sebentar, pimpinan dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, pimpinan kita dari daerah dan conference, dan semua pendeta se-Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dalam acara pendalaman sekolah Sabat pada pekan yang ketiga. Saya akan membacakan susunan acara kita pada malam ini yang akan berlangsung secara otomatis. Ucapan pembuka oleh MC, lagu buka dipimpin oleh multimedia, doa buka Pendeta Glady Mewo, perkenalan narasumber Pendeta F. Sepang, MC akan menyerahkan kepada moderator, dan moderator akan memanggil narasumber. Setelah pembahasan, moderator akan memandu tanya jawab, dan moderator mengembalikan kepada MC. Lagu tutup oleh multimedia, doa tutup oleh narasumber, dan pengumuman dan ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Pendeta S. Tandidio. Dan mari kita ikuti lagu buka yang dipimpin oleh multimedia. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, bahkan di sepanjang hari ini dalam kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan yang menyertai sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya. Dan malam hari ini kembali kami akan mengikuti join program pendalaman Sekolah Sabat yang saat ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Alan Pasuhuk. Diberkati hamba Tuhan ini dengan hikmat dan akal budimu. Tuhan berikan kuasa dari sorga sehingga boleh menjadi saluran berkat Tuhan melalui pendalaman sekolah Sabat. Dan bahkan boleh memberikan kepada kami pengertian, oleh karena Tuhanlah yang adalah sumber hikmat bagi kami. Kami serahkan jalannya pendalaman sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya, perkenalan pembicara akan dibawakan oleh Pendeta F. Sepang. Silakan. Oke, baik. Shalom dan selamat malam untuk semua. Selamat malam, Sir. Selamat malam. Baik, terima kasih, puji Tuhan, untuk malam yang diberkati ini. Kita juga akan diberkati dengan pendalaman firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kali ini narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan sudah sangat berpengalaman di dalam pelayanan pekerja Tuhan di kawasan gereja Masih Advent hari ke-7. Saya sebutkan dengan hormat Pendeta Dr. Alan Pasuhuk. Beliau, saya percaya umumnya kita kenal semua. Ya, umumnya semua saudara, teman-teman pendeta yang ada di seluruh Indonesia Timur ini pasti sangat mengenal hamba Tuhan ini. Baik dia mulai dalam pelayanan sebagai pendeta jemaat, pendeta wilayah, dan seterusnya dalam
mencapai pendidikan. Dia mengambil PhD-nya di IAS, kemudian juga berpengalaman sebagai pengajar mulai dari universitas kita di sini yaitu di Unclub, menjadi dosen dan menjadi dekan juga. Lalu kemudian organisasi mempercayakan dalam pelayanan pekerjaan yang lebih luas lagi. Yang sekarang ini menjadi dosen Fakultas Filsafat di IAS, sekolah kita yang ada di Filipina, di IAS. Dan hamba Tuhan ini, Pendeta Dr. Alan Pasuhuk, beliau menikah dengan seorang nona cantik, kita kenal semua ini, istrinya Ibu Rini Rantum. Dan Tuhan sudah karuniakan 2 orang anak untuk menambah sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga. Dipuji Tuhan, malam ini saudara boleh berkesempatan mengikuti pendalaman pelajaran sekolah Sabat ini. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman, khususnya Sekretaris Asosiasi Kependetaan yang sudah masuk di sini, boleh tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain yang ada yang belum masuk, karena ini penting sekali ya, agar supaya mereka boleh join dan masuk di jam ini. Ya, yang sudah ada di sini saya lihat ya, masih kurang, baru sekitar 179 peserta yang sudah ikut ini, teman-teman pendeta semua. Ya, supaya sekali lagi kepada semua sekretaris asosiasi kependetaan yang sudah ada, ya tolong supaya sampaikan kepada pendeta saudara untuk bisa join sama-sama lewat Zoom ini. Demikianlah penyampaian kami sekaligus perkenalan singkat kepada kita semua tentang narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Dr. Alan Pasuhuk. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Pendeta Sepang, dan selanjutnya kita akan dipandu oleh moderator. Baik, selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Desmait, Pendeta Alan. Ya, boleh. Ya, Sudah jelas? Boleh? kita sudah ada. Ya. Baik, di malam hari ini kita akan kembali mengikuti presentasi rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Dan kita memiliki waktu 1 jam dari sekarang diberikan kepada Pendeta Alan atas materinya. Dan 30 menit kita akan tanya jawab. Informasi untuk semua teman-teman, tolong diperhatikan audionya agar tidak mengganggu jalannya presentasi dari Pendeta Alan di malam hari ini. Waktu dan kesempatan diberikan, Sir. Selamat malam, saudara-saudara, teman-teman sepelayanan, dimanapun saudara berada. Senang sekali malam ini boleh bersama-sama. Boleh saya share screen? Selamat malam, saudara-saudara. Minta maaf. Selama enggak pakai Zoom. Ini pelajaran kedua, judulnya Life and Death. Hidup dan mati. Pelajaran ketiga. Oh, sorry. Makasih. Pelajaran ketiga. Satu hari ini kita enggak keluar kemana-mana. Jadi ada kurang sehat ini. Kemudian tadi komite sampai 7:30. Jadi baru lari-lari ini. Mari kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan sama-sama melengkapi untuk bagian ini. Life and Death. Kita heran di pelajaran sekolah di dia punya bahasa Inggris, dia pakai yang death lebih besar dari life. Dia pakai di pelajaran sekolah Sabat yang bahasa Inggris, tanda tadi bahasa Indonesia bikin bagaimana. Yang di bahasa Inggris ini, yang life and death, yang life itu biasa, tapi death dibikin lebih besar. Kita tidak tahu kenapa dibikin begitu. Kemudian dia punya ayat inti, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Di dalam buku Filipi, karena kita sekarang belajar buku Filipi dan buku Kolose, di buku Filipi ini hari pelajaran ketiga ini fokusnya saya lihat kebanyakan di buku Filipi. Di buku Filipi ini kata hidup atau kehidupan ada 9 kali. Untuk kata hidup atau kehidupan ada 9 kali. Yang pertama itu Filipi 1 ayat 20, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kemudian Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kemudian Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kemudian Filipi 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Filipi 3 ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kemudian selanjutnya di Filipi 3 ayat 8, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Dan Filipi 4 ayat 3, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dalam buku Filipi ada 9 kali kata hidup atau kehidupan. Kemudian dalam buku Filipi juga ada 8 kali kata mati. Kata mati ini ada 8 kali. Yang pertama Filipi 1 ayat 20, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada 2 kali di Filipi 2 ayat 8. Kemudian Filipi 2 ayat 27, memang benar ia Epafroditus sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Kemudian Filipi 2 ayat 30, bicara juga tentang Epafroditus, nyaris mati. Filipi 3 ayat 10, kematiannya. Filipi 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya kembali, ayat hafalannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati saya rasa pelajaran kita pada sepanjang minggu ini sangat baik diaplikasikan kepada pribadi kita dulu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di minggu ini kita tahu Rasul Paulus ini dia menulis buku Filipi pada saat dia ada di penjara. Dia menulis pada saat dia ada penjara. Dia sedang menghadapi apakah dia akan bebas atau akan dihukum mati. Tetapi kata-kata dari Rasul Paulus ini menyatakan bahwa imannya adalah iman yang tidak tergoyahkan. Kata-kata dari Rasul Paulus ini menyatakan bahwa imannya adalah iman yang tidak tergoyahkan, walaupun dia menghadapi penderitaan, walaupun dia secara manusia merasa takut, tetapi imannya adalah iman yang tidak tergoyahkan. Pada saat dia mengatakan for to me, bagi saya, hidup, to live is Christ. To live, untuk hidup, hidup adalah Kristus. Paulus dalam seluruh kehidupannya, semata-mata dia serahkan itu bagi Kristus. Pada saat dia di dalam penjara, ataupun pada saat dia bebas, tujuan utamanya adalah melayani. Tujuan utamanya adalah melayani, tujuan utamanya adalah menghormati Kristus. Dalam sukacitanya kita juga belajar bahwa salah satu tema dalam buku Filipi adalah joy.
adalah sukacita. Rejoice, rejoice in the Lord always. Dalam sukacitanya, dalam kesetiaannya, walaupun dia sedang dalam penjara, dia tetap menjadi saksi yang luar biasa bagi Kristus. Seperti Paulus, hidup kita pun haruslah senantiasa merujuk kepada Kristus. Kita berperang, kita melayani, kita berperang dalam perang kerohanian kita dengan kasih, kebenaran, dan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan. For to me, to live is Christ. Luar biasa, Rasul Paulus. Dia dalam penjara, sedang menunggu apakah dia akan dihukum mati atau tidak. Tapi satu, dia masih hidup. Di saat dia masih hidup, dia katakan, for to me, to live is Christ. Karena bagi aku, hidup adalah Kristus. Kemudian dia katakan, to die is gain. To die is gain. Di dalam Kristus, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Di dalam Kristus, kematian adalah istirahat dengan satu kepastian yang pasti bahwa akan ada kebangkitan pada saat Yesus datang. Pengharapan ini menghancurkan ketakutan. Mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus pada saat dia ada di penjara, dia tidak bisa memilih, oh saya mau suka hidup, saya mau suka mati. Karena nasibnya ada di tangan pemerintah, ada di tangan kaisar. Dia tidak bisa memilih, tidak ada pilihan. Dia ada di penjara, dia menunggu nasib, menunggu keputusan. Apakah dia akan mati atau dia akan tetap hidup. Itulah sebabnya pelajaran minggu ini, hidup dan mati. Pelajaran minggu ini, hidup dan mati, kita dihadapkan pada satu topik yang besar. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi kehidupan dan menghadapi kematian. Seringkali di pelajaran sekolah sahabat dikatakan, kematian ini bukanlah sesuatu yang biasa. Kematian adalah musuh, di mana Yesus datang untuk menghancurkan maut ini. Yesus datang untuk menghancurkan maut ini. Bagi Paulus, dia siap untuk mati bagi Kristus. Bagi Paulus, dia siap untuk mati bagi Kristus. Dia juga, kalaupun dia hidup, dia siap untuk membagikan Injil Kristus. Itulah sebabnya kata-katanya di atas hafalan ini, kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang sering kita kutip, ayat yang sering kita kutip. For to me, to live is Christ. For me, to live is Christ. And to die is gain. Kita hidup di atas dunia ini, hidup kita singkat, kita dipanggil untuk memberikan pengaruh besar bagi kerajaan Allah. Dalam kita memberikan pengaruh yang besar ini, kita perlu melihat bagaimana Paulus berpegang pada keyakinan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Kemudian, saya lebih suka baca ayat-ayatnya. Di hari Minggu. Di hari Minggu, Kristus akan dimuliakan. Christ will be magnified. Kristus akan dimuliakan. Christ will be magnified. Dalam ayat-ayat yang dipakai di pelajaran hari Minggu itu, yang pertama di Filipi 1 ayat 19 dan 20, tapi saya suka baca dari ayat 18. Di pelajaran sekolah sahabat ini
Slide yang saya tampilkan kebanyakan adalah ayat-ayat yang ada di pelajaran sekolah sahabat. Di Filipi 1 ayat 18, 19, 20. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Judul dari pelajaran hari Minggu diambil di ayat 20 ini. Kristus akan dimuliakan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, di ayat 20 bagian terakhir. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, di bagian awal. Ternyata ada orang yang memberitakan Injil Kristus dengan maksud palsu. Ada orang yang memberitakan gospel, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dengan maksud palsu, dengan tidak jujur. Ada juga dengan jujur. Tapi Rasul Paulus, bagi dia, seseorang memberitakan Injil dengan palsu, dengan tidak jujur ataupun dengan jujur, bagi dia bersuka cita. Saya suka statement ini, the success of the gospel. The success of the gospel depends not on the preacher's motive, but the gospel's content. Kesuksesan Injil tidak bergantung pada motif sang pengkhotbah, tetapi pada isi dari Injil itu sendiri. Itulah sebabnya, walaupun ada orang yang kita tahu dia mengabarkan Injil dengan motif yang palsu, tapi pada saat dia memberitakan Injil, banyak juga yang dibaptis. Ada banyak di antara kita yang mengajar orang dengan motif-motif yang salah, yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi ada banyak yang dibaptis. Bagi Rasul Paulus, dia bersuka cita. Karena paling tidak Injil diberitakan. Karena the success of the gospel, kesuksesan Injil, tidak bergantung pada preachers, tidak bergantung pada motif sang pengkhotbah, tetapi pada isi dari Injil itu sendiri. Memang paling baik kalau sang preacher, sang pengkhotbah, dia menghidupkan Injil yang dia beritakan. Paling baik, idealnya seperti itu. Tetapi tidak bisa disangkal. Ada banyak penginjil-penginjil, ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak yang membawakan Injil dengan motif-motif yang salah. Tetapi ingat, walaupun dengan motif salah, yang intinya adalah konten dari gospel, isi dari Injil itu. Ada banyak orang yang bertobat karena mendengarkan isi dari Injil, walaupun orang yang mengkhotbahkan itu memiliki motif yang tidak baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Konten, bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, Paulus katakan, aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Rasul Paulus yakin bahwa di dalam kehidupannya, dia didoakan oleh umat Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Kemudian ayat 20, sebab yang sangat kurindukan,
sangat kurindukan dan kuharapkan. Dalam bahasa ahlinya sangat kurindukan dan kuharapkan ini merupakan dua kata yang memiliki arti yang satu, arti yang sama yang saling menguatkan satu sama lain. Sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara-saudara, pada saat kita memberitakan Injil dengan jujur, kita tidak akan malu dan nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan, saya nanti mau tetap hidup, keputusan Kaisar saya nanti mau tetap hidup, bagi dia yang saat itu sedang dalam penjara. Nanti keputusan Kaisar saya tetap hidup, atau saya akan mati, yang pasti Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Kemudian selanjutnya Rasul Paulus dia menuliskan bagaimana dia melayani. Bagaimana dia melayani. Di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, apakah mereka pelayan Kristus? Rasul Paulus dia mau membela kerasulannya. Karena kerasulannya di Korintus, kerasulannya dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sana. Sehingga dia mau bela pelayanan kerasulannya. Sebabnya dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku kemudian dia katakan, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara-saudara, pada saat saya membaca bagaimana pengalaman dari Rasul Paulus ini, mari kita bandingkan dengan pengalaman dan pelayanan kita sebagai pendeta. Tidak semua dari kita mengalami hal seperti ini. Tapi Rasul Paulus luar biasa dalam pelayanannya. Dia tidak digaji pada saat itu. Kita sekarang digaji. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal-hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita, ada yang melayani satu jemaat, ada yang melayani lebih dari satu jemaat. Penderitaan apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, biarlah tujuan kita adalah untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tujuan kita adalah untuk memelihara jemaat-jemaat. Kemudian, dalam 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 16. Masih di pelajaran yang sama. Rasul Paulus dia mau menyebutkan bagaimana hubungannya yang sangat dekat dengan jemaat yang ada di Filipi. Karena dia sendirilah yang membangun jemaat ini. Dia yang memulaikan jemaat ini. Dia dekat dengan mereka. Dia merasa jemaat ini bagaikan anak-anaknya. Saudara-saudara, kita pun dalam pelayanan kita, saudara-saudara kita semua sebagai pelayan Tuhan, ada jemaat-jemaat yang sangat dekat dengan kita. Ada jemaat-jemaat yang sangat dekat dengan kita. Apalagi kalau kita sudah melayani di sana selama bertahun-tahun.
Kita punya hubungan akrab dengan mereka. Rasul Paulus sangat dekat dengan jemaat-jemaat, sehingga dia menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Hal-hal ini kepada jemaat Korintus, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu. Cara dia menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara-saudara, kalau kita melihat di Korintus, luar biasa kejahatan yang ada di Korintus. Tapi Rasul Paulus dikatakan, aku menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Biasanya kita katakan Yesus yang harus menjadi teladan kita. Tapi di sini Rasul Paulus dengan berani dia mengatakan turutilah teladanku. Karena dia yakin di dalam pelayanannya dia tidak merugikan jemaat. Dalam pelayanannya dia meninggikan Tuhan. Dalam pelayanannya dia melupakan keuntungan pribadi. Di dalam pelayanannya dia senantiasa menjadikan Kristus yang pertama. Itulah sebabnya dikatakan, akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan dia katakan, turutilah teladanku. Ada statement yang mengatakan bahwa kerohanian secara umum, kerohanian jemaat yang kita layani tidak akan melebihi kerohanian kita. Secara umum. Kerohanian jemaat secara umum. Kalau kita melayani satu jemaat, contohnya saya pernah melayani Tikala. Kalau saya pendeta di Tikala, kerohanian secara umum anggota jemaat Tikala tidak akan melewati kerohanian dari pendetanya. Nah, kalau kerohanian kita di bawah, bagaimana kerohanian anggota jemaat? Rasul Paulus dengan berani dia katakan, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Kemudian, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11, dia katakan lagi kepada jemaat Tesalonika, kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Kalau bicara saksi, itu berarti orang yang mengalami sendiri. Orang yang melihat apa yang terjadi. Itu berarti kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, kamu adalah saksi. Itu berarti mereka yang melihat kehidupan dari dia. Jemaat Tesalonika melihat kehidupan Paulus. Mereka menyaksikan bagaimana pelayanannya. Itulah sebabnya dikatakan kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Jadi jemaat jadi saksi, Allah jadi saksi. Jemaat jadi saksi, Allah jadi saksi. Bagaimana saksinya? Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Pada saat kita menerima Kristus, kita menjadi anak Allah. Kita berhak atas kerajaan Allah dan kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan jemaat adalah saksi. Allah adalah saksi bagaimana kesalehan, bagaimana dia adil, bagaimana dia melayani jemaat Tuhan.
Selanjutnya Galatia 4 ayat 19. Saya anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, luar biasa Rasul Paulus. Dikatakan, karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Pada saat seorang ibu menderita sakit bersalin, maka dia akan melahirkan bayi. Dan Rasul Paulus mengatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kalau seorang ibu menderita sakit bersalin, yang lahir adalah bayi. Pada saat Rasul Paulus mengatakan, karena kamu aku menderita sakit bersalin, supaya Kristus nyata di dalam kamu. Supaya Kristus lahir dalam kehidupannya. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, penderitaan kita yang kita alami, apakah semua supaya Kristus nyata di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Kemudian, dalam Filemon pasal 10, ayat 9, ayat 9 dan 10, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, bahasa Inggrisnya prisoner of Jesus Christ, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, Rasul Paulus walaupun dia ada di penjara, dia menjadi perantara agar ada kedamaian antara Onesimus. Dia mencari perantara untuk perdamaian antara mereka yang bertikai. Dalam pelayanan kita, apakah kita menjadi perantara, pendamai dari mereka yang bertikai? Pelajaran hari Senin. Mati adalah keuntungan. To die is gain. To die is gain. 2 Korintus 10 3-6. Saya mulai baca ayat 1. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi Rasul Paulus daripada dia bicara keras, mendingan dia katakan, aku tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Kemudian ayat 3 yang menjadi inti 3-6. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita masih di dunia. Tapi kita tidak memiliki senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Di dalam pelajaran hari Senin ini, Rasul Paulus berbicara tentang peperangan rohani yang kita hadapi. Peperangan rohani. Kita berperang
kita berperang bersama Allah dengan kebenaran Allah. Kita berperang dengan senjata yang kita pegang, yaitu kebenaran Allah dan kasih. Bukan dengan kemarahan dan kritik dan mengkritik orang lain. Mati adalah keuntungan. Kemudian ayat selanjutnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21-22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus tidak ada pilihan. Itu sebabnya dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di saat kita hidup, itu berarti kita bekerja memberi buah. Ada buah, ada hasil. Kalaupun kita mati bagi Kristus. Jadi mana yang harus kupilih? Rasul Paulus katakan, aku tidak tahu. Di dalam kehidupan kita sedang berperang. Berperang. Di pelajaran hari Senin ini, Rasul Paulus menekankan tentang the great controversy, pertentangan besar yang sedang dihadapi oleh manusia. Tapi dengan kebenaran Kristus, dengan kasih Kristus, kita perlu menghadapi pertentangan besar ini dengan kebenaran Kristus, dengan kasih Kristus, bukan dengan kemarahan, kedengkian, atau dengan mengkritik. Kemudian, di pelajaran hari Selasa, hidup dalam keyakinan, being confident. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, tetapi itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia, untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara, di pelajaran hari Selasa ini, penulis pelajaran sekolah Sabat menuliskan tentang doktrin kematian, doktrin orang mati yang dipegang oleh Gereja Advent. Gereja Advent, doktrin kita bukan didasarkan pada satu ayat. Itulah sebabnya di bagian awal dari Filipi 1:23, aku didesak dari dua pihak. Ada dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kalau mengambil ayat ini, sering kalau orang katakan, oh berarti kalau mati langsung perang, langsung pergi kepada langsung menghadap Kristus waktu mati. Di pelajaran sekolah Sabat ini, kalau kita membaca pelajaran hari Selasa, penulis pelajaran sekolah Sabat menekankan tentang doktrin orang mati. Gereja kita bersyukur karena kita berpegang pada sola. Ada beberapa sola. Yang penting adalah sola scriptura dan tota scriptura. Bukan sekedar sola scriptura, tapi tota scriptura. Doktrin yang kita pegang bukanlah doktrin yang didukung hanya oleh satu ayat. Kalau bicara tentang doktrin adalah what do the whole Bible says about one topic. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin orang mati, apa yang seluruh Alkitab katakan tentang doktrin orang mati. Dan satu ayat akan diterangkan oleh ayat yang lain. Jadi pada saat Rasul Paulus katakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti pada saat dia mati, dia akan langsung pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Tapi kita harus melihat doktrin orang mati secara keseluruhan. Bahwa mati itu sama dengan tidur. Bahwa mati itu ada di kubur sampai Yesus datang untuk membangkitkan orang mati. Doktrin kita bukan didasarkan oleh satu ayat, tapi dari seluruh Alkitab. Doktrin kita tentang orang mati, itu berarti tidur, kita beristirahat sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, itu memang jauh lebih baik.
Jadi kalau seandainya Rasul Paulus dia mati, itu jauh lebih baik karena dia beristirahat dalam Kristus. Sampai Yesus datang. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti langsung pergi kepada Kristus. Jauh lebih baik dia meninggal, dia istirahat, dia boleh bersama. Kalau kita jauh lebih baik dia meninggal dan kita lihat seluruh ayat Alkitab yang berbicara tentang orang mati, bahwa mati itu tidur, mati itu istirahat sementara dalam kubur sampai Yesus datang. Dan Rasul Paulus katakan itu jauh lebih baik baginya karena dia akan istirahat. Tetapi dia katakan, demi jemaat lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara, kita semua pendeta. Kita semua dipanggil untuk melayani. Kalau kita dipanggil untuk melayani, itu berarti kita ada di setiap tempat karena kita melayani jemaat kita. Kemudian, berdiri teguh dalam kesatuan. Berdiri teguh dalam kesatuan. Stand fast in unity. Stand fast in unity. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudara, apakah kehidupan kita berpadanan dengan Injil Kristus? Apakah hidup kita selaras dengan apa yang kita ajarkan? Berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Di dalam pelajaran hari Rabu, kesatuan jemaat itu datang karena kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kesatuan dalam jemaat itu akan ada pada saat kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Apabila kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, orang lihat dan orang dengar. Orang lihat dan orang dengar. Dan kita akan menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Misi kita akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, Yohanes 17 ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kehidupan kita dikuduskan di dalam kebenaran. Kebenaran Kristus menguduskan kita. Hidup dalam kebenaran. Kemudian hari Kamis, bersatu dan tak kenal takut. United and fearless. Bersatu dan tidak kenal takut. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan untuk hidup nyaman. Kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Seringkali kita dalam pelayanan mencari tempat yang nyaman.
Dalam pelayanan kita mencari tempat yang nyaman. Jangan cari-cari tempat nyaman. Karena tempat nyaman itu biasanya itu akan di saat kita nyaman, lebih lebih nyaman kita punya hidup, kerohanian kita akan lebih menurun. Jangan cari kenyamanan. Mungkin saudara pikir pendeta Alan cari nyaman di Ayas. Kalau saya mau suka nyaman, saya tetap di Unclub terus. Ternyata Tuhan tidak suka saya terlalu nyaman. Dan dia bawa saya ke Ayas. Karena di Ayas lain lagi yang harus dilakukan. Di dalam segala pelayanan kita, kita pasti akan, karena Kristus menderita, kita juga akan menderita. Jangan cari-cari kenyamanan. Jangan cari kenyamanan. Kita belajarkan juga kepada anggota jemaat. Di dalam kehidupan kita, kita nanti nyaman setelah kita di sorga. Nyaman waktu kita sudah mati, dan nyaman nanti di sorga. Upah kita nanti di sorga. Di dunia kita akan banyak penderitaan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pada saat kita bersatu, kita tidak akan takut menghadapi berbagai macam tantangan. Memikul salib Kristus. Salib Kristus adalah kuk Kristus adalah kuk pelayanan. Dalam Matius 11 ayat 28. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku. Yesus katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan dia tambahkan lagi, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kuk pelayanan yang Yesus tempatkan kepada kita itu akan terasa enak dan ringan apabila kita pikul bersama-sama dengan Kristus. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sekali lagi saya mengatakan jangan cari kenyamanan. Jangan cari kenyamanan. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada saat kita menerima Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan memiliki hak terhadap keselamatan. Kemudian, 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudara, lebih dekat kita dengan Kristus, akan lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita berbagai macam aniaya. Lebih setia kita akan lebih banyak tantangan yang kita hadapi. Lebih banyak kompromi, lebih banyak kenyamanan yang kita hadapi, kita dapatkan. Lebih banyak berkompromi dengan dosa, lebih banyak kenyamanan yang kita dapatkan. Tapi pada saat kita bersama-sama dengan Kristus, kita akan lebih banyak menderita. Saudara-saudara, life and death, hidup dan mati. Hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Dalam kehidupan kita, kita hidup untuk Kristus, kita mati adalah keuntungan. Karena itu berarti pada saat kita mati, kita istirahat, sampai Yesus datang, kita ada jaminan untuk dibangkitkan pada saat Yesus datang. Saya rasa cuma ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan, kita akan berdiskusi pada saat ini. Baik, Makasih. terima kasih Pak Pendeta untuk rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Pendeta. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dapatkah kita pendeta ladang atau pendeta muda menegur pendeta pamong atau pimpinan yang melakukan pelayanan sudah tidak sesuai dengan aturan Alkitab atau gereja? Kalau bisa menegur, bagaimana caranya? Supaya tidak dikucilkan atau dianggap pembangkang. Terima Pertanyaan. kasih. Terima kasih. Kita perlu saling menasihati satu sama lain. Dan pada saat kita menasihati, nasihatilah empat mata. Jangan setelah kita nasihati, kita bicara ke semua orang. Oh, kita udah bilang akan untuk pendeta pamong. Kalau kita mau menasihati pendeta pamong, panggillah empat mata. Dan bicara dari hati ke hati. Ada kalanya kita menasihati pendeta pamong sudah dengan motif kesombongan. Karena kita merasa kita lebih hebat dari dia. Kita perlu menghormati pendeta pamong. Kita perlu menghormati pimpinan. Dan pada saat mereka melakukan, semua orang memiliki kesalahan, semua orang memiliki kekurangan. Pada saat mereka memiliki kekurangan, kita datang dan kita menasihati mereka dengan empat mata. Dengan penuh kasih. Dengan empat mata. Dia mau terima, terima dia. Kalau dia mau terima, syukur. Kalau dia tidak terima, kita nasihati dia dengan empat mata. Itu saja yang bisa saya bagikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, bagaimana sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 8, bagaimana memberi keterangan tentang motif yang palsu tidak jujur? Bagaimana ketika motif palsu itu mengetahui motif yang palsu, apakah akan berpengaruh pada Injil? Apakah ada perbedaan bagi mereka yang mendengar Injil dengan motif palsu dan motif yang jujur? Saudara-saudara, kalau bicara Rasul Paulus dikatakan orang memberitakan Injil, motifnya palsu atau motifnya jujur, Rasul Paulus dia bersuka cita. Karena baginya yang penting itu Injil Kristus diberitakan. Bagi Paulus itu yang penting Injil yang diberitakan. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi, itu konten yang paling penting. Tapi yang jadi masalah pada saat kita memberitakan. Kemudian dengan eh, sebelum saya masuk itu, kalau bicara motif, cuma hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Orang tidak bisa. Itulah sebabnya jangan menghakimi. Yesus katakan jangan menghakimi. Karena bicara motif itu hanya kita dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan yang tahu. Kalau bicara motif. Kalau perasaan seseorang, kita bisa lihat. Contohnya. Contohnya. Pada saat saya mengajar, saudara-saudara yang sempat jadi mahasiswa saya, pada saat saya sementara mengajar, kemudian tiba-tiba ada sesuatu terjadi, kemudian muka saya merah, bicara saya sudah mulai gemetar, orang akan katakan, Sumara itu, Sir. Sumara dia. Orang punya feeling, orang bisa baca. Marah, orang bisa lihat. Tapi motif, orang tidak bisa lihat. Hanya kita dengan Kristus, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Yang bisa baca motif itu hanya Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam pelayanan kita, kalau saya mengatakan, gejalanya kita bisa tahu, cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Pada saat kita buat KKR, supaya bisa dapat dana, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Saya tidak katakan, oh dia bikin KKR supaya dia bisa dapat dana.
Oh, dia bikin KKR supaya dia cuma mau tunjukkan. Saya nggak bisa. Itu sebabnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa menghakimi seseorang. Karena kalau bicara motif hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi pada saat Injil diberitakan, kita beritakan dengan motif yang benar atau motif yang salah, yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Saya yakin akan ada yang bertobat. Yang jadi masalah pada saat orang itu bertobat, beberapa tahun kemudian, dia tahu motif itu pendeta. Dia tahu motif yang dilakukan oleh pendeta itu adalah motif yang salah. Dia tahu motif dari pelayan itu adalah motif yang tidak benar. Maka biasanya imannya juga akan lemah. Tetapi bagi saya, ada yang bertobat. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, walaupun orang memberitakan Injil itu dengan motif baik atau tidak baik, aku bersuka cita. Ingat pada saat murid-murid datang kepada Yesus dan katakan, Guru, kami lihat ada yang juga sedang mengajarkan tentang Yesus. Kata, tidak usah dilarang mereka, biarkan mereka. Karena the success of the gospel depends not on the preacher's motive, but the gospel's content. Isi dari Injil itu. Karena motifnya hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Setiap kita melakukan sesuatu dalam pelayanan kita, apa motif kita? Itulah sebabnya kita diingatkan lagi. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Apakah motif kita itu Kristus semata-mata dalam kehidupan kita? Makasih, Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sehubungan dengan pelayanan Rasul Paulus, dia menderita karena untuk kualitas hidup jemaat yang lebih baik, Sir. Nah, sekarang kalau kita pendeta-pendeta dalam pelayanan, ada anggota yang sudah tidak menghargai pendeta di jemaat. Bagaimana cara orang mau approach dan juga apakah ini bagian dari penderitaan? Saudara-saudara, masalah paling besar yang dihadapi oleh semua orang adalah masalah ego. Masalah ego. Pada saat ego kita sudah tersakiti akan sangat sulit untuk kita maafkan seseorang. Saya cuma mau katakan be humble. Karena kita dipanggil untuk memikul salib Kristus. Jangan cari kehormatan. Biarlah pelayanan kita akan menuntun orang untuk menghormati kita. Bukan mencari supaya orang menghormati saya. Tunjukkan saja pelayanan kita. Mereka menghormati kita atau tidak, still be humble. Yesus dalam pelayanannya, banyak orang yang mengolok dia. Tetap be humble. Kalaupun ada anggota yang tidak mau menghargai kita, tidak apa-apa. Yang penting motif kita adalah melayani Kristus. Walaupun ada anggota yang marah kita, tidak apa-apa. Karena itulah yang harus jadi makanan kita. Kita perlu be humble, be humble. Yesus katakan, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan murah hati. Lemah lembut dan murah hati. Dan yang paling susah memang, pada saat ego, mau kalahkan ego kita sendiri. Itu yang paling susah. Pada saat mau kalahkan ego kita sendiri. Seringkali, pada saat kita di hadapan kelas, di hadapan pada saat kita mau mengajar sekolah sahabat. Apakah kita menempatkan diri kita sebagai narasumber atau sebagai moderator? Kalau kita sebagai narasumber, seringkali kita menganggap kita maha tahu. Dan kita
Mau paksa semua yang ditanyakan kita harus jawab. Kalau saya tidak jawab, saya malu. Saudara-saudara, be humble. Be humble. Saat saya di kelas, saya lebih banyak belajar pada saat mulai datang mengajar di ayat. Pada saat di kelas, ada banyak orang yang lebih tahu dari saya. Ada banyak yang lebih hebat dari saya. Be humble. Pada saat kita ada di sekolah mengajar sekolah sahabat, ada banyak anggota jemaat yang mungkin lebih tahu. Dia tahu kutipannya karena dia baca secara mendetail pelajaran sekolah sahabat. Ada yang dia lebih tahu dari kita. Tidak usah malu untuk mengakui kelemahan kita. Tidak perlu malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu. Saya masih harus belajar. Be humble. Makasih. Baik, selanjutnya untuk pelayanan Rasul Paulus, apa implikasi teologi dengan mengutamakan kebutuhan jemaat daripada kenyamanan rohani sendiri? Apa implikasi teologi? Dari pilihan Paulus mengutamakan kebutuhan jemaat daripada kenyamanan rohaninya sendiri. Memang kita perlu melihat apa yang Yesus lakukan. Semuanya itu merujuk kepada Kristus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Segala sesuatu kita perlu lihat apa yang Yesus lakukan. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seringkali kita merasa kita perlu dilayani. Tapi Yesus ingat selalu, Yesus dia tujuannya adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. For me to live is Christ. Bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yesus hidupnya melayani, bukan untuk dilayani. Makasih. Pertanyaan selanjutnya, Sir. Ini berbicara tentang hidup dan mati dari pengalaman Rasul Paulus. Bila ada ajaran palsu mengenai kehidupan berbeda dari ajaran Advent dan kematian yang berbeda dari ajaran Advent, apa langkah yang harus kita buat sebagai pendeta jemaat? Kalau ada anggota yang mengajarkan itu ya itu sebabnya kita perlu pendalaman Alkitab, kelas pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab, pendalaman Alkitab, pendalaman Alkitab. Belajar Alkitab sama-sama. Cuma saudara-saudara, orang yang mengajarkan ajaran palsu itu ada dua jenis. Ada yang mereka mau suka belajar, tetapi ada yang memang mau merusak. Ada yang mau bikin bagaimana sekalipun, nggak suka mau dengar kalau dia pegang pada pandangannya yang dia anggap itu benar. Biasanya saya akan katakan begini, orang tetap bertemang. Bila orang pandangan itu beda, orang tetap bertemang. Karena Yesus sayang pada orang semua. Orang mau suka masuk surga, lebih bertemang, lebih dekat. Dasarnya adalah Alkitab. Kita bisa lihat dasarnya Alkitab. Mana yang benar, mana yang salah. Dasarnya adalah apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya gereja kita memiliki, selalu saya sudah katakan tadi, gereja kita itu selalu sola scriptura dan tota scriptura. Alkitab itu kita bisa lihat, satu doktrin itu kita lihat dari seluruh sisi, seluruh bagian dari tota, keseluruhan Alkitab itu. Bukan base dari satu ayat, satu pasal, tapi apa yang Alkitab secara keseluruhan katakan tentang satu doktrin. Makasih, Pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya sehubungan dengan pelayanan penginjilan seperti yang Rasul Paulus alami. Kalau ada pendeta yang rindu menginjil di suatu tempat, tetapi tidak diizinkan oleh pimpinan gereja di tempat di mana mau buat KKR, apa yang harus dibuat oleh pendeta tersebut?
Apakah maju terus atau cari jalan lain untuk tetap berjalan KKR? Di Terima. dalam gereja kita ada struktur organisasi supaya dan struktur dan organisasi kita sorga itu punya aturan. Sorga itu punya aturan. Di gereja kita juga punya struktur organisasi. Jadi dalam melaksanakan berbagai hal, khususnya contohnya KKR di satu tempat, kita perlu pendekatan kepada pimpinan dan perlu melaporkan semua kepada pimpinan. Jadi kita perlu izin untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita mau masuk di wilayah orang, melalui wilayah pelayanan orang lain. Kita perlu secara etika, kita perlu minta izin. Secara organisasi kita perlu minta izin kepada pimpinan. Jadi harus, kalau misalnya pimpinan tidak mengizinkan, kita berdoa, kita berdoa, kita berusaha, kita yakinkan, tapi kalau dia bilang enggak, ya enggak. Itu berarti Tuhan punya rencana lain lagi bagi kita untuk melakukan pelayanan di tempat yang lain. Kalau enggak di sini, pasti ada cara lain juga Tuhan menggunakan. Yang pasti tujuan kita adalah menginjil. Kita bersaksi. Makasih pendeta. Oke, baik. Barangkali Sir ini mau tanya kiat-kiat. Apa kiat-kiat yang dimiliki yang boleh Sir sharing for orang? Kalau dapati pendeta-pendeta cuma suka pilih pelayanan di tempat nyaman. Saya berhenti. Kalau bagi saya kasih berhenti. Kalau cuma mencari tempat-tempat nyaman, dia bukan pendeta, dia bukan panggilan. Jadi sebaiknya kalau kita hanya memilih tempat-tempat yang nyaman, kita bukan panggilan itu sebenarnya. Jadi selagi kita pendeta, kita ada pelayan, kita siap ditempatkan di mana saja. Jadi, saudara-saudara, orang bicara dari hati ke hati. Mari orang belajar dari Yesus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita hidup kita untuk Kristus. Jadi kita di setiap tempat kita akan belajar sesuatu. Di setiap tempat kita akan belajar sesuatu. Dan Tuhan punya maksud bagi kita di setiap tempat. Jadi kalau ada yang pendeta begitu, saya berhenti. Saya berhenti. Kalau dia pilih-pilih tanpa. Makasih pendeta Meo. Oke, baik. Terima kasih untuk masukannya. Kita masih memiliki 8 menit. Ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat, teman-teman sepelayanan. Ada satu yang masuk. Jika hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bagaimana hal itu terlihat dalam cara hidup pelayanan kita dalam menjalankan misi dan relasi dengan sesama anggota jemaat dan masyarakat? Ya, kalau hidup adalah Kristus, nggak akan ada masalah dengan semua orang. Nggak akan ada masalah. Kita akan, tak akan masalah. Kita akan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan motif yang benar. Pelayanan kita akan baik kalau hidup kita adalah Kristus, mengutamakan Kristus dalam pelayanan kita. Karena kita tidak akan mencari keuntungan pribadi. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih, Sir. Selanjutnya, berdasarkan Filipi 1 ayat 15 sampai 17, dihubungkan dengan pekabaran malaikat ketiga. Untuk pekabaran Injil yang disampaikan oleh pengkhotbah non-Advent sekarang ini, apakah masih dikatakan kesuksesan Injil atau tidak? Ada banyak orang yang sebelum jadi Advent, dia jadi Pantekosta dulu. Ada banyak ada banyak orang yang sebelum dia belum mengenal, dia mengenal satu kebenaran di agama lain.
Nanti dia dapat kebenaran, nanti dia dapat tentang Sabat, tentang makanan setelah jadi Advent. Dia baru dia jadi Advent. Tapi dia dapat kebenaran dari satu, dia dapat kebenaran dari agama lain. Jadi saya mau katakan, itu sebabnya saya katakan tadi, itu 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 Injil diberitakan itu bukan bukan tergantung pada preachernya, tapi pada content of the gospel. Isi dari Injil itu. Ada yang mau bertobat, ada yang mau bertobat. Ada banyak ada banyak orang-orang pengkhotbah-pengkhotbah yang di televisi-televisi yang mau mengajarkan ajaran-ajaran. Ada positifnya di situ dan ada orang yang bertobat karena itu. Yang pasti kebenaran disampaikan. Dia mau terima, nanti Roh Kudus yang bekerja. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, saya bersuka cita. Yang penting, Injil diberitakan. Oke, terima kasih Sir untuk masukannya. Ini ada pertanyaan lagi masuk. Dalam pelayanan, seringkali orang mendapat perlakuan yang tidak adil. Bukan hanya dari jemaat, tapi juga dari pimpinan atasan kita. Apa orang mau ambil itu keputusan atau boleh buat pembelaan diri? Iko, namanya keputusan dari pimpinan, ikut. Ikut, namanya keputusan, ikut itu keputusan itu. Selagi selagi kita masih pendeta, kita masih pelayan, kita nggak ada pilihan, ikut saja, ikut. Jadi walaupun diperlakukan tidak adil, ikut namanya sudah keputusan, ikut. Oke, Jadi ikut itu keputusan. berarti itu bagian dari penderitaan. Ya, ikut itu. Baik, selanjutnya dalam buku Filipi 1 ayat 21, jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apakah hidup saya sudah memuliakan Kristus? Hal apa yang perlu saya perbaiki jika belum? Dan bagaimana iman kepada Kristus mengubah cara saya menghadapi penderitaan dan resiko hidup? Tetap setia untuk menjalani hidup walaupun sulit atau berbalik? Tuh dia bilang DP jawaban di situ. Dia tetap apapun yang jadi mesti tetap setia. Mau sakit hati tetap setia pada Tuhan. Saya cuma saudara-saudara, kita pe papa, kita pe orang tua pendeta, kita lihat pendeta, kita sulia selama ini, dan kita banyak diungkap, kita sulia selama ini. Biarpun saudara tidak pernah jadi pimpinan, setia juga di pelayanan. Kalau bukan saudara diberkati, itu anak-anak diberkati. Yang penting setia juga di pelayanan. Nggak usah yang macam-macam. Setia juga setia dalam pelayanan. Setia dalam pelayanan. Tuh berkat itu kalau bukan patu orang, patu anak-anak. Kalaupun tuh anak pernah jadi pimpinan, yang penting setia dalam pelayanan, tuh berkat patu anak-anak. Nggak usah cari-cari. Nanti Tuhan mau jadi pimpinan, nanti Tuhan petahu itu. Yang penting tuh orang setia. Oke, Sudah, boleh pendeta Memo. baik. Terima kasih, Sir. Memang ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang masuk, tetapi saya lihat tidak sesuai dengan materi pembahasan pelajaran sekolah sahabat. Jadi sahabat-sahabat, nantilah kita menunggu di tempat yang lain, waktu dan kesempatan kalau ada materi itu, orang bahas dengar. So putus ini pendeta Memo, sampai suara sudah dapat dengar. DP jaringan, Sir. Iya, sepertinya Pendeta Mewo ada masalah jaringan ini. Iya. Jaringan. Ya. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Alan Pasuhuk. Terima Terima kasih kasih banyak. pendeta Tandidio, luar biasa ini acara ini. Iya, terima kasih banyak untuk pendalaman
Sekolah Sabatnya sangat berguna dan saya percaya bahwa teman-teman nanti ketika akan memberikan persatuan guru-guru sekolah Sabat di jemaat masing-masing, saya percaya sudah memiliki bekal yang cukup untuk persatuan guru-guru sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Jadi ya, tolong itu persatuan guru-guru sekolah Sabat dibuat, karena tujuan dari program ini dibuat agar supaya nanti ada persatuan guru-guru sekolah Sabat. Baik, terima kasih sekali lagi Pendeta Alan Pasuk, Tuhan terus memberkati, dan yang akan menjadi narasumber untuk pendalaman sekolah Sabat pada pertemuan hari Senin selanjutnya adalah Pendeta Dr. Max Wauran dari USA. Terima kasih, saya kembalikan pada MC. Baik, kita akan saja untuk lagu tutup yang akan dipimpin oleh multimedia. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih malam ini kami boleh bersama-sama belajar pelajaran sekolah Sabat. Oh Tuhan, tolong kiranya kami dapat lebih memahami lagi bagaimana Rasul Paulus punya tekad yang kuat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami mohon agar keteladanan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Keteladanan Rasul Paulus dalam pelayanannya boleh kami ikuti ya Tuhan. Kami lemah, kami banyak kekurangan. Mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, yang senantiasa menjadikan Yesus sebagai teladan dalam melayani. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, di jemaat, di kantor. Kiranya Tuhan akan menolong dalam pelayanan, menolong dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Jauhkan mara bahaya. Kami mendoakan buat Pendeta Frankie Sepang sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, juga Pendeta Sunistan Dideo. Tuhan menolong kedua hamba Tuhan ini dalam memimpin departemen di Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur. Beri kuasa, beri akal budi, beri kesanggupan dalam menjalankan tugas. Berkati juga semua pimpinan Uni, pimpinan daerah-daerah. Tuhan tolong agar diberikan roh tanggung jawab yang tinggi, kerendahan hati dalam melayani, kesanggupan dalam memberikan teladan yang baik, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan agar kami boleh setia dalam melayani Tuhan. Berkati kami malam ini Tuhan, saat kami akan berpisah. Kiranya kasih sayang Tuhan akan bersama-sama dengan kami saat kami akan istirahat, dan tolong kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat siap melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan gunakan kami dalam kapasitas apapun yang kami miliki untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Sir.
Amin. Terima Amin. kasih. Amin. Allah Makasih banyak, Sir. luar biasa. Sebelum kita keluar ya, boleh bicara sedikit Pendeta Tandidio? Oke. Amin. Sebelum kita keluar, saudara-saudara, kalau mau datang Silakan, sekolah, datang Pendeta sekolah. Pasu. Silakan. Silakan. Saudara-saudara, Pendeta kalau mau Pasu. datang sekolah, datang sekolah. Berani, buka jalan, Tuhan berkati. Kalau ada peluang untuk datang sekolah, datang sekolah. Iya. Kalau Betul itu semua teman-teman. boleh datang. Maksud Jodoh Pendeta Alam Tandidio, sekolah di Ayas maksudnya. Kalau mau datang Yo. sekolah di Ayas datang. Datang di Ayas, datang di Unclub. Kalau boleh datang, kalau ada kemampuan datang di Ayas, nggak usah takut. Oke. Selamat Terima kasih melayani. Pendeta Terima Pasu. kasih Selamat Pendeta melayani, Alan, Tuhan Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta Alan. Ya, Kita- mohon izin, boleh Terima kasih, Sir. Sir.